Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat duhur Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan dan para pendengar Radio Dais, para pemirsa MACC TV dan sekaligus para pemirsa TV-ku yang kami hormati pula. Pada kali ini mari puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kita sanjungkan rahmat dan salam bani Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami bacakan kitab Duratun Nasihin pada halaman 217 ya. Fi bayanil hijrati li ta'atillahi ta'ala. Menjelaskan tentang hijrah karena taat akan Allah. Surah Al-Ankabut ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Hei hamba-hambaku, yaitu orang-orang yang beriman, sesungguhnya bumiku adalah luas. Inna ardi wasi'ah. Pada akulah kamu semua beribadah. Dalam tafsir Qadhi Bedawi ya, dijelaskan ai idza lam tashal lakumul ibadatu fi baldatin walam yatayassar lakum idharu dinikum fahajiru. Jika kamu tidak mudah bagi kamu semua untuk ibadah di suatu negeri, satu daerah, atau kemudian di samping tidak mudah melaksanakan ibadah di negeri itu dan tidak mudah pula bagi kamu untuk melahirkan agamamu, sehingga kamu harus sembunyi-sembunyi misalnya menunaikan sholat, Jumat dan sebagainya, tidak mudah untuk bisa melahirkan agamamu. Fahajiru, hijrahlah kamu, pindahlah kamu. Ila haistu yatamasya lakum dzalik, ke tempat yang kamu berjalan untuk menjelaskan idharu dinikum, melahirkan agamamu. Wa nanuhu alaihi wassalam, dari Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man farra bidinihi min ardin ila ardin, barang siapa yang lari dengan agamanya dari bumi ke arah bumi yang lain, ila haistu walau kana shibron istawjabal jannah, walaupun satu jengkal akan memperoleh surganya Allah. Masya Allah.
Ini luar biasanya hijrah, di situ letaknya. Bahkan wa kana rafiqa Ibrahim Muhammadin alaihi wassalatu wassalam, bahkan menjadi kawannya di surga itu dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Illam tukhlisul ibadata li fi ardin, jika kamu tidak bisa menyelamatkan ibadah pada aku di satu tempat, di satu bumi, maka fakhlisu, selamatkanlah kamu ibadah itu fi ghairiha, di tempat yang lain bumi itu, di tempat bumi yang lain. Ini hijrah, pindah. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Setiap yang berjiwa akan merasakan pati, kematian itu pasti akan merasakan maut. La mahalata, pasti. Kemudian kepada aku kamu dikembalikan semua untuk memperoleh lil jazai, pembalasan. Maka disayubjiakan wa min hadza akibatuhu, disayubjiakan yang bagi ayat supaya orang itu bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh beristidadilahu, untuk bersiap-siap karena untuk menghadapi kematian itu, istidad. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati linubawwi'annahum minal jannati ghurafa. Kemudian orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan ditempatkan di tempat yang tinggi di surga, minal jannah, tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul amilin. Surga itu mengalir di bawahnya bengawan-bengawan, kekal di dalamnya. Itulah pembalasan yang sangat indah bagi orang beramal. Ni'ma ajrul amilin. Wa qala Muqatil al-Kalabi, ini Muqatil berkata, Al-Kalabi, nazalat hadhil ayatu fi du'afai muslimiyya Makkah. Yaqul, ayat ini turun untuk orang-orang lemahnya orang muslim Mekah. Mereka yang mengatakan begini, in kuntum fi dhaikin bi Makkah fi izhari iman. Jika kamu kok semua itu kok di dalam keadaan sempit di Mekah untuk melahirkan iman, fakhruju minha ila ardil Madinah, keluarlah kamu dari Mekah menuju ke bumi Madinah. Inna ardi, sesungguhnya bumiku adalah wasi'ah, yakni al-Madinata. Allah bermaksud Madinah. Bahkan Madinah itu, Al-Madinah itu wasi'atun aminatun, luas dan aman. Maka Mujahid berkata, ya qul Mujahid, wa anna ardi wasi'atun fahajiru biha. Sesungguhnya bumiku itu adalah luas, maka hijrahlah kamu semua di bumiku itu yang luas itu. Qala
Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair berkata, idza umila fi ardin bil ma'asi fakhruju, jika diamalkan di bumi itu dengan berbagai macam maksiat, komplit sampai kenakalan remaja, sampai kepada minuman keras, sampai kepada wah macam-macam lah, tentang perampokan, pencurian, dengan maksiat. Fakhruju, keluarlah kamu semua. Sebabnya apa? Fa inna ardi wasi'atun, karena bumiku adalah luas. Sehingga qala atau berkata bahwa Imam Atha, idza umirtum bil ma'asi, ya kamu kok diperintah untuk berbagai macam maksiat, kamu diperintah oleh lingkungan bumi itu untuk minum congyang, untuk main kartu, untuk keplek dan sebagainya, judi dan seterusnya, berzina dan seterusnya. Fahribu, larilah kamu. Fa inna ardi wasi'ah, karena bumiku adalah luas. Walidzalika, karena qaulu Atha itulah, yajibu ala kulli man kana fi baldatin, wajib bagi orang yang dalam satu negeri, kemudian yukmalu fiha bil ma'asi, diamalkan di dalam negeri itu dengan berbagai macam maksiat. La yumkinuhu taghyiru dzalika, tidak mungkin bisa merubah kemaksiatan itu, sehingga ayyuhaziru ila haitsu tahiyyalahun ibadah, supaya pindah ke di mana tempat yang bisa disediakan untuk ibadah. Sehingga dikatakan turun nuzilat, diturunkan ayat ini fi qaumin, ada kaum lagi, asbab nuzulnya lagi, dalam kaum takhallafa anil hijrati, takhallafu anil hijrati, kaum itu mundur-mundur ya, untuk hijrah itu menunda-nunda. Di Mekah itu dia menunda-nunda, tidak segera. Wa qalu, mereka kaum itu berkata, nahsya in hajarna namutu minal ju'. Kata mereka apa? Aku khawatir, kami semua takut jika kami ini pindah, kami bisa meninggal karena kelaparan. Wadikil ma'isyah, dan sempitnya lapangan ekonomi, kebutuhan sehari-hari. Fa anzalallahu hadhil ayat, maka Allah menurunkan ayat ini. Itu karena itulah Allah menurunkan ayat ini. Lam adzirhum bitarkil khuruj, Allah tidak akan mengampuni pada mereka yang karena meninggalkan pindah hijrah itu. Sehingga Muftrab mengatakan, qala Ibnu Abdullah, inna ardi wasi'ah, bumiku luas. Wasi'ah itu apa? Rezeki bikum wasi'un, rezekiku untuk kamu semua adalah lapang. Fakhruju, hendaklah kamu semua pindahlah, keluarlah. Demikian sehingga peristiwa hijrah ini yang luar biasa adalah dialami oleh Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri yang hijrah, sehingga suatu ketika
Rasulullah dalam keadaan bahaya, dikepung oleh kafir Quraisy di rumah beliau. Bayangkan itu. Rasulullah dikepung, kemudian Rasulullah di kamar itu ditugasi Rasulullah, Sayyidina Ali suruh nunggu di kamar beliau. Dan beliau berangkat bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika beliau keluar, Rasulullah berucap begini, Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Orang ngepung-ngepung itu tuli minal haqqi, dari kebenaran. Falastami'unah, mereka tidak mau mendengarkan kebenaran sama sekali. Bukmun, mereka bisu, minal khairi fala yaqulunah, dari kebaikan, bisu dari kebaikan, maka mereka tidak akan mengatakan kebaikan, berkata kebaikan. Umyun fahum la yarjun, buta antorikil huda fala yaronahu, buta dari jalan petunjuk, mereka tidak melihatnya karena butanya itu. Mereka tidak mengatakan karena bisunya itu, mereka tidak mendengarkan karena tulinya itu. Sehingga ternyata Rasulullah keluar tidak ada yang mendengar, tidak ada yang melihat, karena mukjizat kami Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau hijrah dari Mekah, beliau menuju ke Madinah. Dan secara kebetulan Madinah mengharap betul kehadiran beliau untuk mimpin di Madinah, mengembangkan agama Islam di sana. Kemudian Rasulullah karena demi keamanan, beliau tidak langsung ke Madinah karena naiknya unta, ya. Padahal orang kafir Quraisy kuda cepat larinya. Nah, akhirnya Rasulullah beliau ke Gua Sur dulu. Dia masuk Gua Sur. Karena mukjizatihi sallallahu alaihi wasallam, annahu dakhala huwa wa Abu Bakar al-ghar. Beliau dan Abu Bakar masuk di gua harba minal kuffar, karena lari dari orang-orang kafir. Fatolabu, mereka mengejarnya, Rasulullah dan Abu Bakar dikejar oleh mereka, hatta waqafu ala famil ghori, sehingga mereka yang ngejar itu orang-orang kafir, berhentilah dia di mulutnya gua. Tapi apa terjadinya? Fa'amahumullahu anhuma bi barakatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka dibutakan Allah, tidak melihat sama sekali Rasulullah di dalamnya. Berkah Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam risalah Burdah, ma hawal gharu min khairin wa min karamin wa kullu tarfin minal kufari anhu amin. Jadi karena mukjizat Nabi, mereka tidak bisa melihat delalahnya, ya, dengan kuasa Allah. Dhunul hamama wa dhannul ankabuta ala khairil bariyati lam tansij wa lam tahumi. Di dalam syarahnya, annal kuffara lamma ra'ul hamama hamat alal ghori, orang-orang kafir yang mengejar Nabi dan Abu Bakar tadi, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, mereka melihat burung dara itu mengelilingi di gua itu. Wal ankabutana sejat alih, dan laba-laba menenun rumahnya.
fi sa'atin wahidah, pada waktu yang sama, sehingga mereka menyangka dhannu anna khal bariyati wa sahibah laisa fil ghor. Mereka menyangka bahwa Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kawannya Abu Bakar tidak mungkin di gua ini. Sehingganya mereka mengejar lagi ke arah yang tidak menentu, sehingga Nabi Agung Muhammad SAW selamat dan keluar dari gua itu menuju ke Madinah. Selama di Madinah, Masya Allah, menunjukkan Nabiullah maksum. Karena mengapa? Di situ orang Madinah saking gembiranya mereka menyongsong hadirnya Nabi dengan mengucapkan Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i. Telah datang bulan purnama. Nabi itu dianggap al-badru dari Masjidil Wada', dari Mekah Mukarramah. Wajib bersyukur alaina, kita wajib bersyukur apa yang didakwahkan oleh beliau, mada'alillah, karena Allah. Sehingga Rasulullah tentunya ya, kalau wajarnya ya merasa senang, berbunga-bunga hatinya. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah kata Nabi la yaqumu wa la yaqudu wa la yadhabu wa la yaji'u illa qala subhanallah wa hamdi. Nabi Agung Muhammad tidak berdiri, tidak duduk, tidak berangkat, tidak datang kecuali subhanallah wa hamdi. Karena majlisan illa beristighfar. Nabi istighfar terus. Allah astagfirullah subhanallah hamdi. Itu karena perintah Allah. Inni umirtu biha. Enggak taunya ya, kemaksuman Nabi itu ada seorang ibu-ibu wanita yang orangnya dua blek ya, dua sana ya. Dia saking senangnya Nabi datang itu menjemputnya, dia berkaul nadar, kalau saya ketemu Muhammad akan aku cium. Orang tadi besar tinggi gagah gitu mungkin ya. Ternyata betul dia mencium Nabi, bukan mencium Nabi tapi karena Nabi baca tadi astagfirullah menundukkan kepala. Nah Sayyidina Abu Bakar biasa-biasa aja, dia bangga. Yang dicium ternyata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi enggak dicium karena apa? Maksumnya Nabi dijaga Allah. Nabi tidak akan dipermalukan di depan orang yang begitu banyaknya. Tambah lagi pengaruhnya Nabi luar biasa lagi. Sayyidina Abu Bakar tersipu-sipu dia. Inilah Rasulullah hijrah karena juga perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tema di sini bibanil hijrah li taatillah, karena taat akan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang kami hormati, para pemirsa, para pendengar Radio Dais yang kami cintai, pemirsa yang ada di TV-ku juga yang saya hormati. Demikian kami sampaikan tentang penjelasan tentang perihal yang tentang hijrah, terutama hijrahnya Nabi Agung Muhammad SAW, dan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.